Iya, kita masih menantikan pemirsa hasil rapat dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Apakah suku bunga kembali ditahan atau diturunkan atau seperti apa pemirsa? Karena saat ini sudah di 4%. Untuk membahasnya mengenai suku bunga dan pertumbuhan ekonomi, kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Mikail selaku ekonom Samuel Sekuritas. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Iya Pak Ahmad, bagaimana Anda menanggapi peluang dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, khususnya adalah mengenai suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate. Banyak analis yang memperkirakan kemungkinan masih akan ditahan dan katanya memang perlu ditahan di 4%. Menurut Anda gimana? Ya, kalau menurut saya agak sedikit berbeda dengan konsensus ya. Konsensus memang hari ini memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga 4%. Tapi saya melihat peluang untuk turun 25 basis point lagi terbesar ya untuk RDG kali ini. Jadi saya perkirakan sih turun karena BI harus mensupport pertumbuhan ekonomi kita yang kelihatannya masih cukup tertekan di triwulan ketiga ini ya. Setelah udah gitu inflasi juga sangat rendah ya, sekitar 1,5% mungkin nanti di bulan Agustus. Dan juga kalau kita lihat neraca perdagangan terus melanjutkan surplus. Artinya secara fundamental rupiah sebenarnya cukup kuat ya. Jadi peluang BI untuk menurunkan suku bunga sangat-sangat besar ya, ruang untuk menurunkan suku bunga 25 sampai 50 basis point lagi untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang tertekan. Oke, kalau kita cermati ya, penurunan dari suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate ini sejak awal tahun, kita lihat di Januari masih di 5%, kemudian turun 4,75, pelan-pelan sempat bertahan di 4,5 sekitar 3 bulan begitu ya, sampai akhirnya sekarang di 4%. Peluangnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita kan kita lihat di kuartal kedua minus begitu ya, 5% lebih. Apakah seandainya BI tidak menurunkan suku bunga sejak awal tahun, maka kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua akan minusnya akan lebih dalam? Iya betul, tanpa support dari kebijakan moneter berupa quantitative easing maupun pemangkasan suku bunga, saya rasa pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih dalam lagi di kuartal pertama. Nah, oleh karena itu quantitative easing diperlukan untuk dilanjutkan plus menurunkan tingkat suku bunga, karena suku bunga memang kecenderungannya agak lambat di Indonesia ya, sekitar 4 triwulan baru transmisi kebijakan dari pemotongan suku bunga BI baru tertranslate ke lending rate atau bunga kredit perbankan. Nah, untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter itu perlu pemotongan suku bunga yang agresif. Sekarang resiko pemotongan suku bunga hampir nggak ada kalau saya lihat. Dilihat dari current account deficit kita yang tinggal 1,5%, mungkin bahkan bisa sampai 1% akhir tahun. Oke. Gitu. Oke, jadi menurut Pak Ahmad akan lebih menarik kalau suku bunga kembali diturunkan 25 basis poin, karena kalau berbicara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah saat ini di 14.900, 14.800-an sebenarnya masih cukup oke. Sebaiknya pertumbuhan ekonomi yang digenjot gitu ya? Betul. Jadi pertumbuhan tugas utama BI kan menjaga inflasi. Sedangkan inflasi tidak mungkin naik kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia resesi. Jadi saya lihat inilah tujuan BI untuk memangkas suku bunga lanjutan, saya rasa RDG ini untuk mencapai target inflasi. Gimana caranya pertumbuhan harus recover. Baik, dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga setelah minus 5% lebih begitu ya di kuartal kedua ini, katanya paling tinggal minus 1. Begitu. Menurut Anda, kalau suku bunga Bank Indonesia kembali diturunkan, kemungkinan akan positif tidak? Sangat positif karena investor itu kan tidak melihat nominal suku bunga untuk minjam uang, tapi dia melihat real interest rate, suku bunga nominal dikurang inflasi. Jadi kalau suku bunga rendah, tapi inflasinya terus turun, percuma juga bagi pengusaha, mereka juga akan enggan untuk pinjam uang di bank. Nah, oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu agresif. Nominal interest rate-nya harus dipotong, BI 7 days rate-nya harus kembali terus dipotong, supaya real interest rate-nya turun, karena inflasi kita sangat rendah. Ya, inflasi kita terendah ini sejak 1978 ya. Oke. Bagaimana dengan, kalau dikaitkan dengan deflasi nih, yang terjadi pada Juli 2020 lalu, Pak Ahmad? Ya, deflasi terjadi karena ekonomi memburuk ya. Sektor jasa yang biasanya menyumbang pertumbuhan ekonomi itu hancur karena COVID ya.
hotel, restoran, retail, mall, semua itu hancur karena COVID. Jadi inflasi pasti akan terjadi tekanan deflasi. Dan juga nggak bakal ada impor karena sektor yang biasanya konsumsi untuk impor, sektor jasa juga yang paling terhit, paling kena oleh COVID. Oleh karena itu suku bunga harus dipotong agar kita tidak terjadi deflationary pressure. Oke. Gitu, agar resesi kita jangan sampai berlanjut di kuartal keempat. Kalau sampai kita masih negatif di kuartal keempat, presiden bagi ekonomi kita cukup buruk bagi investor asing. Baik, peluangnya di kuartal ketiga 2020 ini pertumbuhan ekonomi seandainya benar sesuai dengan proyeksi Anda, BI kembali menurunkan suku bunga pada rapat Dewan Gubernur hari ini 25 basis poin. Kira-kira pertumbuhan ekonomi kita akan di angka berapa kuartal ketiga? Saya merasakan Indonesia kemungkinan akan masuk ke resesi ya. Pertumbuhan kita ekonomi kita, GDP kita year on year di kuartal ketiga mungkin akan minus 1,35%, 1,5 sampai 2% lah. Untuk di kuartal ketiga 2020. Meskipun sudah diturunkan suku bunga BI-nya ya? Betul. Jadi kalau tidak diturunkan akan lebih parah. Makanya saya perkirakan BI harus agresif untuk potong suku bunga lagi. Dan harapannya dengan penurunan nantinya ini akan berdampak untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 ya? Betul, akan berdampak terhadap pertumbuhan kredit, dan pertumbuhan kredit akan berdampak ke investasi, dan investasi berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Oke, nah bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Jika suku bunga Bank Indonesia diturunkan lagi, kira-kira moderatnya rupiah itu akan bergerak di posisi berapa? Rupiah saya perkirakan secara fundamental sangat kuat, artinya tidak akan lagi ke 16.000 dalam waktu dekat. Karena import kita hancur, current account deficit kita itu drop, artinya rupiah sangat stabil, tapi pemerintah butuh rupiah sedikit melemah untuk mendorong ekspor. Jadi saya perkirakan rupiah harusnya equilibriumnya itu berada di 15.000 sampai dengan 15.500 untuk mensupport pertumbuhan ekonomi. Jadi kalaupun rupiah kan saat ini di kisaran 14.900 dan kalaupun menuju ke 14.000, maksud saya 15.500 sebenarnya masih dalam fundamental rupiah ya? Betul, masih sangat wajar, artinya pelemahan rupiah masih sangat wajar. Tapi rupiah tidak susah untuk overshoot seperti posisi bulan April ke 16.000 sangat-sangat susah karena fundamental rupiah sangat kuat, tapi perlu ada pelemahan rupiah untuk mendorong ekspor. Oke, jadi memang menurut Anda adalah sebaiknya BI kembali menurunkan suku bunga hari ini ya. Baik, nah kalau ternyata BI telah menurunkan suku bunga, kemudian juga kan memang tidak langsung direspon oleh kredit dari perbankan begitu ya. Anda katakan tadi butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah agar percepatan pertumbuhan ekonomi kita ini segera terjadi gitu? Salah satunya cara fiskal policy, defisit APBN itu harusnya dinaikkan sebenarnya. Dari sekarang kan 6,3%, harusnya defisit APBN kita tahun ini bisa sekitar 7-8%. Yang kedua, penyerapan anggaran. Sampai bulan Juni, realisasi pertumbuhan belanja pemerintah hanya sekitar 3%. Harusnya realisasinya bisa sampai 10, pertumbuhannya bisa sampai 10 atau 12%. Jadi kuncinya adalah percepatan belanja pemerintah, plus kenaikan defisit APBN. Oke. Jadi itu adalah kunci bagaimana kalau memang ingin pertumbuhan ekonomi kita di kuartal berikutnya jauh lebih baik dan ya mungkin resesi cukup di kuartal kedua begitu ya? Betul. Baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad untuk sharing informasinya terkait dengan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan yang terbaik tentunya untuk Indonesia dan sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Ahmad. Thank you, terima kasih. Iya, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya masih dari dalam negeri usai jeda pariwara berikut.